Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa bihi nasta'in ala umuri nyawatin wa salatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Assalatu wassalamu ala sayyidi ya Rasulullah sebagai hati-hati. Alhamdulillah la nikmatul Islam wal iman wa kafa bima minima. Alhamdulillah bi nikmati tatimmu sholihat. Alhamdulillah ala kulli hal. So, di saat pandemi segala macam-macam, banyak teman sahabat-sahabat saya, hampir 70-80% sahabat saya itu blackout. Kebanyakan juga udah balik ke Jawa dan tutup usahanya. Jadi banyak seperti itu, dan kalau kita ngikutin arus, dan banyak juga mereka kebanyakan kan umurnya di atas 50 tahun ke atas, 45 sampai 50 tahun. Sekarang ini sulit sekali untuk bagi mereka, bagi beberapa orang yang ini untuk bisa bangkit lagi. Gimana lagi gitu. Yang dia bisa andalkan adalah sisa keuntungan dia, sisa keuangan dia yang masa-masa lalu, dan itu pun terbatas karena kalau corona ini menyebabkan banyak yang stres gitu, yang habis hartanya. Jadi sekarang saya ingin bagi tips ya gimana ya. Jadi intinya gini sob, corona ini tidak mungkin kalau kita harus tahu, kenali dulu musuh kita gitu. Cara pertama untuk bisa ngatasi ini, kita harus kenali apa menjadi musuh kita. Kita harus mengerti value-nya, kita harus mengerti tantangannya, kita harus mengerti cara melewatinya gitu. Kalau Anda nggak kenal musuhnya, ikut-ikutan arus, panik segala macam-macam, nggak menyelesaikan masalah sob. Jadi yang pertama adalah jangan panik sob. Ini penting. Panik itu, kalau ketika kita panik segala macam-macam, kita tidak bisa berpikir jernih, dan kita hanya menjadi kawanan domba gitu, digiring kemanapun oleh siapapun jalan gitu. Dan ini kalau saya tidak mau melakukan itu, karena apa? Panik, saya tetap tenang, makanya sekarang ini saya juga tetap jalan. Jadi jangan ketika kalau Anda bilang Cape Ridwan susah nggak, saya di Bali loh, jadi minusnya kencang banget loh, luar biasa sulit. Dan saya itu bisnis saya kebanyakan di ini pendukung pariwisata itu, jadi susah itu. Tapi itu tadi tip pertama adalah tidak panik gitu. Jadi tidak panik. Kedua, tidak mudah takut sob. Jadi kalau kita takut pada kondisi, pasti takut semua kita sekarang ini. Apalagi yang teman-teman saya, yang sahabat-sahabat yang kena riba bank gitu. Jadi yang kedua adalah tidak boleh takut. Takutnya pada siapa? Pada Allah, pada Tuhan. Kita serahkan semua, berserah diri. Jadi kita sekarang kalau memang sudah terjadi aja. Kalau seandainya kita sampai bangkrut, bangkrut. Saya pernah mengalami bangkrut dan minus malah gitu. Dan itu ternyata apa? Membangkitkan, saya bisa bangkit lagi. 2 tahun saya bisa bangkit lagi. Paling utama lagi yang ketiga adalah berpikir bahwa tantangan itu adalah sebuah peluang sob. Jadi banyak orang ini adalah ujian segala macam, bagi saya ini tantangan. Jadi dan ini bagi saya adalah sebuah peluang gitu. Peluang untuk bisa maju. Bayangkan ketika, dan sekarang ini bagi saya adalah start untuk jalan gitu. Makanya saya di antara orang yang takut, saya akan menjalankan project cukup besar, yaitu Bajo Syari Residen. Terus Ubermax saya jalankan lagi dengan penuh full power sekarang ini. Saya cari partner, saya cari ratusan kepala cabang, ribuan puluhan ribu driver. Dulu saya takut untuk ini sekarang enggak gitu. Kita berpartner aja, dan ini insya Allah akan bisa jalan luar biasa. Dan Anda mudah jadi kepala cabang asal ada kemauan bermakna. Jadi terus bagi sebagian orang bahwa kadang-kadang tantangan itu sekarang ini saatnya untuk nunggu. Bagi saya enggak gitu. Asal saya udah kenali musuhnya pertama tadi, kita kenali dulu musuh kita gitu. Pandemi ini kalau kita ini kan nggak bakal hilang gitu. Yang saya lakukan adalah saya menyehatkan diri saya. Jadi kalau saya kena pun saya nggak masalah, kena corona tidak masalah bagi saya. Yang penting saya sehat posisinya. Caranya sehat apa? Saya melakukan tadi tuh exercise dengan sholat tahajud, dengan pernapasan, dengan minum terapi air hangat, segala macam-macam. Dan itu karena keahlian saya di sana itu. Dan ternyata apa? Ketika kita tahu caranya, kita sehat terus sob. Jadi saat ini lihat sob, saya tetap semangat, tetap kreatif, dan untuk menimbulkan kreativitas itu ternyata apa? Tahajud itu luar biasa, salat malam itu. Terus kalau bisa menikmati tahajud ya, bagaimana caranya kita harus mengenali apa itu tahajud, karena itu tahajud itu kan diberikan Tuhan pada kita, sholat itu. Nah sholat itu kan kalau kita nilaikan dengan luar biasa, itu akan menjadi kita akan sungguh-sungguh menghargainya gitu. Terus yang keempat adalah jadikan pesaing sebagai sumber pelajaran. Jadi kalau kita kadang takut dengan kompetitor yang muda-muda gitu, bagi saya itu sumber pelajaran bagi saya, dan saya harus belajar gitu. Jadi saya banyak kurangnya banyak sob, benar-benar banyak. Saya tuh gudang kekurangan, gudang ke ini. Jadi saya jadikan itu pelajaran bagi saya. Jadi pesaing siapapun, saya jadi guru bagi saya gitu. Jadi, kalau Anda nanya siapa guru saya banyak, termasuk Anda sendiri guru saya. Ketika Anda negur segala macam, guru saya gitu.
Jadi saya tidak berpikir bahwa bahwa saya merasa pintar, enggak gitu. Siapapun dari guru saya dan jadi pembelajaran. Terus yang kelima adalah jangan pernah merasa sempurna dalam berbisnis gitu. Jadi bisnis itu jalankan aja meskipun nggak sempurna, karena kesempurnaan itu bukan milik kita, milik Tuhan, milik Allah gitu. Jadi saya memulai bisnis tanpa kesempurnaan sob. Jadi dan saya pun tidak pernah merasa sempurna dalam bisnis. Jadi apa? Saya harus improve terus. Kalau memang salah ya kita perbaiki. Kalau memang kurang ya kita sempurnakan gitu. Terus yang paling ini yang keenam adalah kesalahan adalah suatu yang wajar dan manusiawi dalam bisnis gitu. Sekarang ini kalau Anda berbuat salah itu wajar sob. Jangan salahkan diri terus gitu. Kebanyakan orang nyalahkan dirinya sendiri sehingga dia akan stres sendiri gitu. Nyalahkan orang lain gitu. Nyalahkan orang lain segala macam-macam, menyalahkan kondisi, nyalahkan pasangan kita, nyalahkan gimana nggak selesai sob. Nyalahkan karyawan kita nggak selesai sob. Nyalahkan siapapun nggak selesai. Bahkan ada yang nyalahkan Tuhan. Itu luar biasa, auzubillahi min dzalik gitu. Jadi kita tidak perlu nyalahkan siapapun, jadikan ini biasa aja. Jadi tidak perlu gimana. Kita harus bisa menerima kekalahan dan kesalahan. Yang penting kita bisa perbaiki lagi. Yang paling penting adalah yang ketujuh, wirausaha adalah sebuah gaya hidup sob. Jadi kalau gaya hidup gini loh intinya. Kalau orang mau berwirausaha dan pengen kaya itu sulit sob. Tapi resiko dari wirausaha kita berusaha jadi pengusaha adalah apa? Kita resikonya apa? Kita berkecukupan gitu. Menjadi kaya gitu. Kalau kita tambahkan dengan akhirat luar biasa gitu. Jadi intinya apa? Resikonya memang rugi, memang banyak ruginya, tapi untuk tantangan menjadi wirausaha kerugian gitu. Tapi kalau tahu Anda resikonya apa? Jadi kaya gitu. Jadi dan kalau untuk menjadi kaya, apalagi kaya dunia akhirat harus sampai ke gaya hidup kita. Jadi gaya hidup pun tidak boleh boros. Kok bisa jalan-jalan, bisa senang-senang, tapi bukan juga kita harus termenung, termut segala macam-macam itu. Stres terus, nggak perlu stres terus gitu. Jadi hidup tuh jalani aja. Dan saya ternyata apa? Ternyata ketika krisis saya banding-bandingin nggak susah-susah amat tuh. Padahal saya sudah dalam hati yang saya menahan beli apapun, ikut hemat, hanya memberikan kebutuhan yang ini. Ternyata ada aja rezekinya gitu. Dan kita patut syukuri. Jadi intinya apa? Ketika wirausaha itu Anda jadikan gaya hidup gitu, bahwa hidup itu tidak ada orang boros itu bisa selamanya langgeng, susah gitu. Karena wirausaha itu tidak bisa tentukan prediksikan penghasilannya berapa, termasuk saat ini gitu. Banyak yang tidak siap ketika saat ini terjadi, tapi gaya hidup kita harus kita turunkan gitu. Jadi itu terus yang paling supaya Anda tidak kecewa, yang ke-8 adalah jadikan semua usaha kita itu hanya berserah diri gitu. Jangan mengharapkan pada usahanya doang, jangan mengharapkan pada manusia, jangan mengharapkan pada rekan Anda, jangan mengharapkan pada atasan Anda, jangan mengharapkan pada uang Anda gitu. Kalau Anda mengharapkan itu ketika dia tidak bisa memberikan harapan yang feedback yang baik bagi kita, ternyata apa? Kita rugi sob, ngerasa stres, kita pusing segala macam stres. Jadi bagi saya niatnya apa? Saya tidak berharap pada siapapun, saya hanya bekerja gitu. Dan saya ingin jadi budaknya Allah, jadi budaknya Tuhan gitu. Dan saya tanamkan dalam otak saya bagaimana caranya saya bisa bermanfaat bagi manusia itu. Bukan hanya bagi pengumat Islam, tapi bagi seluruh manusia. Kalau itu terjadi, ya mudah-mudahan Allah bisa mengabulkan cita-cita saya. Kalau emang bermanfaat sekarang ini apa yang saya omongkan, itu mudah-mudahan Anda doakan saya, mudah-mudahan saya bisa mewujudkan bank wakaf ya, Uber SKDA. Karena sekarang kalau kita ke bank juga susah gitu. Kalau bank wakaf saya punya prediksi, punya harapan adalah bisa membebaskan Anda dari riba pertama, memudahkan modal usaha bagi Anda untuk usaha itu. Sehingga kejadian kayak gini tidak terjadi lagi. Dan bisa mengangkat martabat derajat banyak orang. Itu tujuannya. Kalau salah saya gudang kesalahan, kalau kurang saya gudang kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.